Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin adab seorang tamu, kalau sekarang adab adab sani, adab orang yang menyuguhkan makanan kemarin. Kalau sekarang adab orang yang bertamu, al-adabus sani wa huwa lizair, adab orang yang berkunjung, yang bertamu. Apa yang pertama? Alla yaqtariha wa la yatahakkama bi syai'in bi'ainihi. Seorang yang bertamu hendaknya alla yaqtariha, tidak memberikan saran, tidak meminta kepada si tuan rumah, Jadi nggak ngasih saran, nggak minta sama yang tuan rumah. Minta misalnya, ane mau kopi, ane mau nasi padang gitu. Ane mau ini, nggak minta ya. Apa yang dikasih terima. Wala yatahakkam bi syai'in bi ainihi, dan juga tidak memerintah dengan tidak memerintah terhadap sesuatu dengan matanya. Dia nggak ngomong sih, cuman matanya aja yang ngasih kode gitu ya. Ngeliatin tuh makanan tuh. Orang kan bilang ente pengen gitu. Jadi enggak. Farubbama yasyukku 'alal mazuri, kadangkala hal tersebut itu yasyukku memberatkan orang yang diziarahi, orang yang dikunjungi. Ihdaruhu akan menghadirkan barang yang diminta itu. Misalnya si tamu bilang, "Ane mau kopi liong dong." Nah, kopi liong nggak ada, di rumahnya nggak ada, dibeli dulu, beli jauh, gitu. Itu memberatkan si yang punya rumah. Kemarin kita bahas tuh apa kemarin? Kalau takalluf nanti dia itu malah jadi nggak mau main lagi. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amain. Adab yang selanjutnya, kalau seandainya si tuan rumah nih, saudaranya ini, khayyarahu memberikan pilihan, baina ta'amaini antara dua makanan, falyatakhayyar aisarahuma alaih, maka pilih yang paling mudah dari keduanya. Kadzalika sunnah, dan yang demikian adalah sunnah. Jadi kalau ditawarin nih, mie goreng apa nasi goreng misalnya gitu, gampangan mana? Nasi goreng, mie goreng gitu. Nasi goreng mungkin susah nyarinya, jalan dulu. Kalau mie goreng ada di dapur, nah udah mie goreng. Kopi apa teh? Tanya yang ringan yang mana? Teh sih, udah teh aja gitu. Yang ringan aja. Kalau enggak air putih gitu. Sama kalau kita ditraktir makan nih. Ada ayam bekakak, insyaallah. Ayam bakar. Ada ayam goreng. Yang paling murah yang mana? Udah yang paling murah. Itu etikanya begitu. Kalau ditawarin makan. Kecuali yang ngajakin makan begini nih, masa ayam goreng kayak di rumah? Yang lain dong, yang lain gitu. Yang lain, oh iya, naikin dikit. Ayam bakar. Oh, ayam bakar masa sama di rumah. Ini aja nih. Ayam bekakak ayam yang gede. Oh iya, silakan. Tapi milihnya pertama yang apa tuh? Yang paling murah dulu. Mentang-mentang ditraktir, digratisin. Oh, nunjuknya yang mahal tuh. Kecuali orang yang nawarin girang tuh Kecuali orang yang ngajakin makan senang tuh Wa fil khabar, dalam sebuah riwayat, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan antara dua hal, illa ikhtara aisarahuma, melainkan beliau akan milih yang paling mudah. Kalau ada syariat yang berat sama yang ringan, dipilih yang ringan. Kalau ada cara yang ringan yang berat, dipilih yang ringan. Itu Rasulullah begitu. Termasuk dalam masalah kita dikasih tawaran namanya tuan rumah tuh, milih yang paling ringan aja. Warwal A'mash, Al-Imam A'mash meriwayatkan an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il annahu qala, bahwasanya ia berkata, madaitu ma'a sahibin li nazuru Salmana faqaddama ilaina khubza sya'irin wa milhan jarisha. Faqala sahibi law kana fi hadzal milh sa'tarun kana atyab. Fa kharaja Salman wa rahana mataharahu wa akhadha sa'taran
Falamma akalna qala sahibi alhamdulillahilladzi qanna'ana bima razaqana. Faqala Salman law qanna'ta bima ruzikta lam takun matharati marhunatan. Masyaallah. Berkata A'mash dari Abi Wa'il. Abi Wa'il cerita, ya, ulama namanya Imam Abu Wa'il. Madaitu, aku pernah pergi ma'a sahibin li, bersama sahabatku, pergi berdua. Nazuru Salmana, kami pergi ke rumahnya, ya, seseorang namanya Salman. Ya, di sini nggak dijelaskan Salman siapa ya. Faqaddama ilaina khubza syairin wa milhan jarisha. Kemudian qaddama ilaina, beliau menghidangkan kepada kami. Apa hidangannya? Khubza syair, roti gandum. Wa milhan jarish, ya, garam yang halus. Garam bubuk, ya, bukan garam apa? Garam kotak. Ya, makannya cuma roti sama garam. Umar turun sini ngaji. Faqala sahibi, maka berkata, ya, sahabatku nih yang tadi Abu Wa'il ajak sahabat, kata temannya apa di sini? Law kana fi hadzal milih sa'tar kana tiap. Nih kalau garamnya pakai, ya, daun kemangi nih, ini lebih enak nih. Gitu. Ada namanya sa'tar, itu sejenis daun kemangi. Ini kalau garamnya dipakein ini daun ini nih, daun kemangi nih, ini lebih enak nih. Akhirnya apa? Karena ngerasa ini tamunya pengen daun sa'tar, ya, fakharaja Salman keluar, ngapain? Rohana matharotahu, dia gadein buat, ya, sikat giginya. Wa akhadha sa'tara, dia ambil tuh, ya, sa'tar tadi, dibeli sa'tar dengan duit yang hasil gadean sikat giginya tadi. Sampai gadein sikat gigi. Untung gak gadein motor itu, ya. Falamma akalna, tatkala kami makan, qala sahibi, berkata teman saya tadi yang minta sa'tar tadi, alhamdulillahilladzi qanna'ana bima razaqana. Doanya gini, segala puji bagi Allah yang telah membuat kami qanaah, nerima dengan apa yang ia rizkikan pada kami. Ya, dibilang qanaah tuh kata temennya. Faqala Salman, kata Salman si tuan rumah, lau qana'ta bima ruzikta, kalau engkau qanaah dengan apa yang engkau diberi oleh Allah, lam takun matharati marhuna, itu sikat gigi aneh nggak bakal digade. kalau emang ente qanaah, sikat gigi aneh nggak nyampe ke gade. Karena ente nggak qanaah, nggak terima apa adanya, tuh sikat gigi aneh digade. Tuh, ya. Jelas ya. Gitu, ya. Jadi kalau buat makan mah ya nggak perlu sampai jual barang, gade barang nggak perlu, ya. Hadza idza tawahham ta'adzura dzalik ala akhihi aw karahatahu lah. Ini yang begini, ya. Itu, ya. Idza tawahhama, apabila ada sangkaan, ta'adzura dzalik, kesulitan yang demikian itu, ala akhihi, akan saudaranya. Jadi kalau kita request ame tuan rumah, itu nggak boleh kalau kita bersangka bahwa saudara kita ini yang kita datengin sulit nih nyarinya. Orang susah, ya. Lain namanya orang yang rumahnya kayak alpa gitu, ya, apaan aja ada di situ, ya. Tinggal nanya aja, ada susu nggak? Ada, ya udah dikasih, nggak berat, ya. Karena memang sejatinya si tuan rumah itu paling bagus memberikan apa yang dipengen oleh tamu, gitu. Cuman sebagai seorang tamu tidak boleh memberatkan, ya. Makanya begitu, beda, ya. Ketika nih misal gitu, saya nih kedatangan sampai Habib misalnya, kemudian Habib datang karena undangan saya. Nah, karena undangan saya beda dengan Habib datang bukan diundang. Ya, ingat ya, ente datang nggak diundang, ame ente datang diundang beda. Kalau ente datang nggak diundang, jangan pakai request apa-apaan. Kalau nggak diundang, kebetulan lagi main nih, habis khutbah, selesai khutbah mampir ke rumah jamaah di sebelah masjid. Sampai rumah jamaah, jangan pakai minta apa-apaan. Ya, Ustaz Inggil mau makan apa? Udah, nggak usah. Udah makan, bilang aja udah makan. Nggak beneran udah makan belum? Udah makan. Nggak beneran, udah makan. Dikasih juga nasi padang. Ya udah, alhamdulillah gitu. Yang penting kita nolak tuh. Minuman juga sama, mau apa? Mau kopi, kopi sama teh. Udah nggak usah. Gitu. Dikasih juga, ya udah. Itu kalau kita tamu tak
undang beda ya. Ame tamu diundang beda lagi. Kalau tamu diundang, ini tuan rumah berharap agar si tamu ini makan yang dia senang. Si tamu nih, si tuan rumah. Ya. Ketika kita undang Habib, kira-kira Habib mau makan apa ya? Tuh, pasti nanya. Karena emang dia pengen ngasih sesuatu yang tamunya senang. Ya. Makanya ente santri ini ya, harus tahu nih kita posisinya diundang apa? Ya, nggak diundang. Ya tuh. Jelas ya. Au karahatahulah, atau kita ada sangkaan dia nggak demen ame kita gitu. Akan requestan kita. Dia demen kita datang, tapi kalau di request dia nggak demen, ya udah nggak usah ke request. Ya. Jelas ya. Makan-makan yuk di rumah ente gitu, request. Ngasih duit kagak gitu. Ya. Tuh, jadi kudu jelas. Fa'in ulima, jikalau diketahui atau dia mengetahui, bisa juga ya, dimajuhulkan bisa juga, atau dia maklum kan, annahu bahwasanya yusarru biktirahihi, dia akan girang dengan saran kita, dengan requestan kita, wa yatayassaru alaihi dzalik, dan mudah atasnya mewujudkan requestan kita, fala yukrah lahul iktirah, maka enggak makruh baginya untuk request tuh ya. Enggak makruh request. Jelas ya, jadi nge-request makanan ame tuan rumah nggak makruh kalau dia tahu si tuan rumah girang. Biasanya girangnya kenapa? Karena tadi tuh ya. Karena diundang. Coba ujuk-ujuk ente datang nih, Gil, aneh mau ke rumah ente, siapin ayam bakar ya. Gitu. Belum tentu orang girang ya. Tapi kalau yang Gil ngundang, guru nanti mau ke rumah makan-makan yuk, guru mau makan apa tuh, request nggak apa-apa ya. Cuma itu pun jangan yang berat, kudu lihat kadar yang ngundang. Jadi yang ringan-ringan aja. Nyebut tadi ya, kalau ayam bakar mau nggak? Berarti makomnya ayam bakar. Kalau iga bakar mau nggak guru? Berarti makomnya iga bakar. Jangan sebut yang tinggi-tinggi. Gitu. Jelas ya. Gitu. Ngundang makan boleh. Sahabat sering banget ngundang makan Nabi. Ya Rasulullah, ayo makan di rumah kami. Ayo. Nah, girang tuh. Yang sahabat yang ngundang girang. Kedatangan Rasul. Tapi Rasul datang nggak sendiri. Ya, namanya Rasul nggak pernah makan sendirian, diajak yang lain. Paling nggak barang 4-5 orang gitu diajak. Nah, itu akhlaknya para salafun saleh kita. Ngundang orang makan. Fa'ala Syafi'i radhiyallahu anhu dzalika ma'az za'farani. Imam Syafi'i pernah mengerjakan itu ame muridnya. Request sama murid nih. Ya, guru murid. Id kana nazilan alaihi bi Baghdad, ketika Imam Syafi'i ke kota Baghdad, wa kana Za'farani, Al-Imam Za'farani ini kan murid dulunya Imam Syafi'i, qaul qadim lah. Ya, mazhab qadim Imam Syafi'i Za'farani, termasuk Imam Ahmad. Nah, ini Imam Za'farani ini, murid Imam Syafi'i, yaktub kulla yaum rik'atan, dia suka nulis tuh di lembaran kertas. Ya, bima yatbakh minal alwan, ya untuk apa yang dimasak pada hari ini daripada makan makanan. Jadi misalnya nih, hari ini masak apa? Ditulis. Sop ayam, ditulis tuh. Wa yusallimuha ilal jariyah, dan dikasih itu tulisan kepada pembantunya. Ya. Dikasih kepada pembantunya tuh. Jadi, ya, kalau ulama dulu ada tuh model gitu tuh ya. Nulis resep, nulis apa? Request makanan. Hari ini makan ayam. Terus makan ikan, makan sayur, makan ini, kasih pembantu beli di pasar gitu. Ya. Fa'akhadha Syafi'i, nah tiba-tiba Imam Syafi'i diam-diam ngambil tuh tulisan itu dari pembantunya. Ya. Emang kebiasaan gitu. Suatu hari Imam Syafi'i ambil tuh, ente sini nih. Mana lembaran kertas ente yang tulisan makan sini? Ya. Wa alhaqa biha launan akhar bi khatti. Imam Syafi'i ya, pas banget nih pengen ke rumahnya Imam Za'faran, ditulis. Imam Syafi'i nulis. Beli ini, tambahin ini gitu. Request Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mau ke rumahnya, ya Imam Syafi'i request. Cara requestnya tulis di lembaran yang biasa Imam Za'farani kasih ke pembantunya, ditambahin sama dia. Falamma ra'a Za'farani dzalika laun, tatkala Imam Za'farani melihat dia tulisan tadi, makanan tadi, ankarahu, diingkari lah kok. Ya, ma ra'aitu bihadza, ma amartu bihadza. Fulan, aneh enggak nyuruh ente beli ini.
Kok ada beli ini sih gitu. Masuk di list belinya. Fa'aradat alaihi rik'ah mulhaqan fihi khattu Syafi'i. Nih dikasih lihat ya. Setelah dikasih makanan, kok ada ginian nih? Aneh enggak mesen ginian gitu. Dikasih lihat kertasnya. Tuh, nih Imam nih. Ada tambahan request. Lihat tulisan gurunya. Wah, Imam Syafi'i ini tulis ya. Tatkala waqa'at ainu ala khattih, tatkala matanya ngelihat ketulisannya fariha bitalik. Girang nih, alhamdulillah ya Allah. Tuh. Saking girangnya nih Imam Za'farani ditulisin makanan tambahan oleh gurunya, fa wa'ataqal jariyah, itu budak dibebasin. Masya Allah. Sururan karena girang di Imam Syafi'i sampai request makanan sama dia. Luar biasa tuh. Ini cuma nulis aja girang bagaimana Imam Syafi'i minta tuh. Ya. Jadi ada orang tuh yang kalau dipinta guru justru malah girang. Justru ada orang yang dipinta guru malah kesel. Berarti ada yang salah dengan hatinya itu. Berarti itu bukan gurunya itu. Ya. Karena guru yang benar, contoh Kiai Rifai misalnya, hari sih tolong beliin ayam ini, langsung berangkat gitu. Kenapa? Seumur-umur belum pernah disuruh. Ya. Paling kalau di rumahnya sering gitu. Tapi kalau request gitu, sampai kita di request, masya Allah. Ya. Paham gak tuh? Tuh girang ya. Makanya ya apa yang kita rasa sebagai seorang murid ya gitu, senang gitu. Nah itu yang kita rasakan ketika menjadi guru ya itu. Jadi kalau kita udah nggak disuruh guru lagi, udah nggak dipinta guru lagi, ya sedih kita gitu. Ini salah apa aneh nih gitu, kok nggak disuruh-suruh lagi, kok nggak diminta gantiin lagi gitu ya. Nah jelas jadi tuh girangnya seorang murid ketika dipinta sama guru tuh ya. Bukannya marah tuh ya. Wa qala Abu Bakar Al-Kattani, berkata Imam Abu Bakar Al-Kattani, dakhaltu ala Sarri, aku pernah ya main ke rumahnya Imam Sarri As-Saqati, itu pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Faja'a bi fatitin, kemudian Imam Sarri As-Saqati datang dengan membawa remukan roti ya. Jadi sepotong roti yang sudah dihancurkan, itu namanya fatit. Ya. Kalau di kita mungkin kayak roti bakar kali ya, udah dipotong-potong gitu. Wa akhadha yaj'al nisfahu fil qadah, kemudian diambil tuh setengah rotinya tadi, dimasukin ke gelas, dimasukin ke air putih, dicelup gitu. Kalau mungkin kalau kita ya hal yang biasa ya gitu. Ya. Kalau kita ini kayak orang makan pisang kan dipakein saus gitu. Kan aneh ya. Kalau tahu bakwan pakai saus wajar, emang gurih. Ini pisang pakein saus. Si tuan rumah berkata, faqultulah ai syai'in ta'mal, ente ngapain kok dicelupin ke gelas? Orang tinggal makan ngapain tinggal celupin ke gelas? Ya. Ana asyrabuhu kullah fil marrah. Ane pengen minum semua sekali tenggek katanya. Fadohika, ketawa nih Imam Sarri As-Saqati ngelihat tingkah tamunya tadi Abu Bakar Al-Kattani, ketawa nih dia, fadohik. Qala, dan dia berkata, hadza afdal lak min hajjah. Min hajjah, ini lebih afdol buat engkau daripada pergi haji katanya tuh. Masya Allah ya. Ini kata yang ketawa tadi, Masya Allah ya. Apa maksudnya? Bikin seneng tuan rumah, yang ngehibur. Dikasih makan, dia malah bertingkah aneh sehingga tuan rumahnya ketawa dengan tingkahnya dia. Nenggirang tuh hatinya tuh. Nenggirangin hati orang muslim lebih afdol tuh. Dikatakan dalam ya sebuah riwayat, amalun qalil, amal sedikit, sawabuhu katsir, tapi pahalanya gede. Apa itu? Lima fihi minan niyatil hasanah, kalau dia punya niat yang baik dengan cara menggirangkan hati saudaranya tuh ya. Amalnya kecil, pahalanya gede. Apa? Girangin saudara. Jadi kalau misalnya kita main ke rumah orang gitu, jangan cuma makan sekedar makan, hibur yang punya rumah tuh, ya, tuh. Hibur yang punya rumah tuh, ya. Begitupun sebaliknya gitu. Boleh juga kita menghibur yang bertamu ke rumah kita tuh, ya. Jadi bertingkah konyol ya, kadang-kadang itu bikin girang orang. Kayak itu ya, kayak teman saya kita makan pisang pakai saus. Ya Allah, kita ketawa berarti itu udah girang begitu. Ya. Jelas ya.
Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, al aklu ala salasati anwa'in, makan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ma'al fuqara bil ithar, kalau makan ame fuqara, ame orang miskin, itu bil ithar. Itu cara makan kita adalah dengan membiarkan mereka makan banyak. Jadi kalau ada orang miskin makan bareng kita nih senampan, udah biarin dia nyendok kebanyakan gitu. Dan kita relakan punya kita diambil nggak apa-apa gitu. Wa ma'al ikhwan, kalau makan bareng saudara bil inbisat, luas-luasin tuh ya. Dengan hati yang luas, yang lapang. Ya. Wa ma'a abna'id dunya bil adab, kalau makan ame pemilik dunia, ame orang kaya, punya harta, makannya pakai adab. Ya. Kenapa ya tadi kalau kita makan sama orang dunia, kan mereka emang cinta banget sama dunia, jangan ngambil hak mereka, pakai adab. Jelas ya? Tuh. Itu adab orang yang berkunjung. Yang pertama tadi apa? Tidak request atau tidak kode tuh ya. Atau ya, tidak apa lagi? Kalau dikasih makanan, pilih yang ringan-ringan. Tuh ya. Kecuali dia tahu nih tuan rumahnya seneng. Tuh ya. Kayak kemarin tuh saya ngajar tuh ya. Saya ngajar di sini nih di Geraha Sentana, Masya Allah tuh ya. Saya bilang, nih kalau jelasinnya pakai durian enak banget nih. Bener, besok di bawah durian. Padahal bercanda doang. Ini enak banget nih kalau ngajar sambil minum susu, di bawah susu. Apalagi Ustaz, sebut aja sebut. Oh iya, kita nyebut dibawain. Nah yang begini nggak apa-apa. Ya. Ya nggak boleh kalau kita nyebut didongkol gitu, kelihatan dari mukanya. Ya. Gitu. Nah yang begitu fa'ala yukra laul iktirah. Itu ya. Yang ketiga, al adabus salis, adab yang ketiga, an yusyahiyal mazuru akhahu zairah. Hendaknya orang yang dikunjungi ya, membuat ya syahwat, membuat seneng ya, membuat semangat saudaranya yang berkunjung ya. Jadi kalau ada kita sebagai tuan rumah, kalau bisa bikin tamunya seneng ame apa yang kita makan, apa yang dia makan, afan. Jangan ngasih yang dia nggak doyan. Tamu nggak doyan jengkol, dikasih jengkol. Wa yaltamisa minhul iktirah, maka si tuan rumah meminta dari si tamu iktirah, saran tuh ya. Jadi si tuan rumah yang minta saran, boleh nanyain tuh ya. Nih ente mau makan apa gitu ya. Nah kita sebagai tamu cari yang kita demen tapi nggak mahal. Nah iya, kan makanan kita macam-macam tuh ya, mungkin dari kalangan bawah nih nasi goreng, sate, kan terjangkau tuh. Kalangan atasnya mungkin iga bakar, ya steak gitu kan. Itu kan mahal tuh, pizza dan sebagainya. Nah, kita milihnya yang bawah aja. Yang kita demen tapi yang klasifikasi bawah. Gitu. Jadi kitanya seneng, nggak ngeberatin, si tuan rumah juga dapat pahala dari memberikan makan apa yang tamunya senang gitu. Ya, tahu dah hinggil biasa kan ya. Request apa nih guru nih? Oh ini nih, tahu nih, pasti belinya itu. Mahma kanat nafsuhu thayyibatan bi fi'li ma yaktarih, selama ya jiwa si tuan rumah tadi thayyibatan, senang mengerjakan apa yang di request tadi. Gitu. Ya, ada tamu misalnya Habib Zain bin Ibrahim Smith tuh. Itu senengannya apa ya? Senengannya apa namanya? Yang ada Ambon-Ambonnya, Mika Ambon tuh. Habib Zain tuh tinggal di Madinah, senangnya Mika Ambon. Ya. Bukan, itu Kiai Hamid ya, Mika Ambon Kiai Hamid. Habib Zain apa ya? Dodol ini. Habib Zain demen banget dodol ini. Ini kasih dodol nih. Buain ke Habib Zain dodol. Murah dodol ini. Ya, gitu. Ada lagi kue bolu, misalnya ada Habib tuh datang ke rumah Bu Ios itu. Wah, ini saya seneng banget nih bolunya ini, bolu yang ringan, yang bikinnya gitu, yang bikinnya mudah gitu. Itu nggak apa-apa, boleh. Atau cilok misalnya gitu ya. Cilok, wah nih cilok gitu. Cilok kan murah tapi orang girang gitu. Jangan yang mahal-mahal ya. Kecuali emang yang punya yang punya rumah emang orang-orang tajir ya. Nah, fadzalika hasanun, maka yang demikian bagus. Kita nanya
ame tamu, mau makan apa, itu bagus. Wa fihi ajrun, pada hal tersebut ada pahala, wa fadlun jazil, dan anugerah yang besar tuh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sodafa min akhihi syahwatan, siapa orang yang bertepatan ngasih makan buat saudaranya makanan yang demen, gufirolahu, maka dari makanan itu akan menyebabkan dia diampuni sama Allah. Kan kalau tamu datang aja udah dikasih ampun, nah ente ngidangin yang dia demen, diampunin lagi, ditambahin lagi ampunannya. Wa man sarra akhahul mu'min, siapa orang yang girangin saudaranya yang mukmin, faqad sarrallah, maka sungguh itu tuan rumah udah girangin Allah tuh ya. Gampang girangin Allah ya. Bikin girang orang, girang tuh. Ada orang tuh gitu tuh, lihat story, ada story apa? Si orang ini, wah, ini pengen makan ini. Ah, buru-buru tuh. Ente kirimin tuh ya. Pahalanya gede. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Jabir, baginda Rasulullah bersabda pada apa yang dikatakan oleh Jabir, man laddada akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanah. Ajib. Siapa orang yang memberikan kelezatan atau memberikan makan kepada saudaranya dengan apa yang dia pengen, Allah tuliskan 1.000.000 kebaikan. Masya Allah ya. Allah tuliskan 1.000.000 kebaikan ya. Jelas ya. Ini kalau kita bahas hadisnya, ini hadisnya maudhu ya, tergolong hadis maudhu menurut Imam Al-Jauzi ya. Perlu kasih bahas hadis ini ya. Saya pengen juga sih bahas hadis, cuman takutnya nggak langsung ke pokok pembahasan ya. Hadisnya maudhu, tetapinya nih, ada hadis lain yang menguatkan hadisnya marfu. Rasul bersabda, man at'ama akhahul muslim syahwatahu, siapa orang yang ngasih makan saudaranya makanan yang dia demen, haramallahu ala nar, Allah haramkan di atas neraka. Itu hadis yang marfu ya. Nah itu ya, jadi orang yang ngasih makan saudaranya apa yang dia demen, Allah kasih 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, Allah hapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, Allah tingkatkan, Allah tinggikan baginya 1.000 derajat. At'amahullah min salasi jannatin, Allah kasih makan dia dari 3 sorga. Sorga apa itu? Sorga Firdaus, Jannati Adan, wa Jannatil Khuld. Al-adabur rabi, adab yang keempat, an la yaqula lahu, tuan rumah ya, hendaklah tidak berkata kepada tamu, hal uqaddim laka ta'am, ini aneh, perlu nggak nih ngasih ente makan? Nah itu, ente mau makan nggak? Nah gitu ya. Jangan bilang begitu ya. Ente mau makan nggak? Kalau dibilang enggak, ya alhamdulillah. Dibilang iya, wah nyusah gitu. Itu jangan ya. Bal yang bagi, akan tetapi yang sepatutnya ayyuqaddim inkan, udah hidangkan aja apa yang ada tuh ya. Nggak usah nanya mau makan nggak, nggak usah gitu. Kalau mau nawarin boleh, makan apa, nasi goreng apa, sop apa, nah itu nawarin boleh, tapi jangan mau makan nggak. Tuh, jangan, ada orang tersinggung ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza zaraka akhuka, kalau saudara ente mengunjungi ente, fala taqul lahu, jangan engkau katakan kepadanya, atakul, mau makan ya, au uqaddim ilaik, mau enggak anda kasih sesuatu, lakin qaddim, akan tetapi hidangkanlah, fa'in akala, kalau makan ya alhamdulillah, wa illa, kalau enggak dimakan farfa, udah angkat gitu. Kasih kue, dimakan syukur, enggak dimakan ya udah gitu. Jangan, nih mau kue nggak nih? Nggak makan lagi kalau gua kasih. Jangan. Ya. Jelas ya. Wa in kana la yurid an yut'imahum ta'aman, kalau seandainya si tuan rumah kagak pengen ngasih makan tamu makanan, fala yambagi ayyadhharahu alaihim, jangan sampai nih si tuan rumah nampakin makanan di hadapan tamu. Ya. Au yasifahu lahum, atau digambarin sama si tuan rumah.
Barusan itu anak aneh beli sop iga, enak banget tuh sop iganya gitu. Padahal mah nggak mau ngasih tahu, jangan pakai dikasih tahu. Ya, makanannya di belakang udah gitu. Ya. Qala Sauri, berkata Imam Sauri, idza arata an la tut'ima ayyalaka mimma ta'kuluhu fala tuhaddithhum bih. Kalau engkau nggak pengen ngasih makan tuh keluargamu dengan apa yang kau makan, jangan cerita-cerita. Fala yarawnahum, jangan juga mereka melihat kepadamu ketika makan itu ya. Ini berlaku juga buat tamu. Wa qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufi, idza dakhala alaikumul fuqara, kalau seandainya masuk kepada kalian orang fakir, faqaddimu ilaihim ta'aman. Yang pertama kita kasih makanan. Kalau yang datang siapa? Orang fakir. Wa idza dakhala al fuqaha, kalau yang datang ahli fikih, fasaluhum an masalah, tanya masalah. Ya, hidangan pertama kasih apa? Masalah. Wa idza dakhala al-qurra, kalau seandainya datang kepada kalian nih ahli qiraat, fadalluhum alal mihrab, tunjukin tempat salat. Jadi imam tuh. Antum kedatangan di sini orang miskin, dikasih pertanyaan. Ini mau sampai kapan begini? Astagfirullahaladzim. Kasih makanan. Datang ahli fikih, dikasih makanan. Jadi girang dikasih makanan, cuman kasih Nih ustadz dari undang jauh-jauh, kagak ada yang nanya barang atuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sayang, makanya dia bilang ente di sini, kalau ente nggak nanya aneh sesuatu, yang rugi ente. Ya Isan nganterin aneh dari pagi sampai sore, kagak nanya barang atuh, rugi ente. Orang pada pengen nanya. Ya orang-orang di luar sono nih yang belajar aja pengen nanya ame guru gitu. Ya ente yang setiap hari di sini kagak nanya-nanya gitu. Lagi makan nanya nggak apa-apa. Ya, makanya saya bisa katakan, dulu saya belajar orang yang paling banyak nanya saya. Saking lagi ada tamunya nih, masih nanya, cuman salah ya. Tapi saking semangatnya saya nanya tuh, ada tamu, kayak mau nanya kosakatanya artinya apa nih? Lagi ada tamu. Ya. Sampai orang udah tahu dah tuh paham, pasti mau nanya nih pasti. Kerjaan saya nanya. Makanya kalau orang tanya kenapa saya bisa begini, bilisanin saul. Di motor nggak pernah nggak nanya, pasti nanya. Naik motor kiai. Ya. Nih masalah ini gimana? Pasti itu nanya. Ya, sampai sekarang nanya gitu. Kenapa? Itu dia. Ya. Nah jadi kalau ada orang alim jangan didiemin, tanya tuh ya. Kalau ada orang tukang bikin air minta air gitu. Ya. Jangan nanya gitu. Karena tukang bikin air minta nanya fikih nggak tahu dia nggak ngerti. Wa idza dakhala al-qurra, datang tuh orang yang ahli baca Quran, kasih jadi imam. Ya datang nih ahli baca Quran yang jadi imam orang setempat, jangan kasih beliau jadi imam. Gitu. Kayak dulu kan Syekh siapa? Syekh yang datang kemarin, Syekh Sanusi, Syekh Abdul Aziz kalau nggak salah. Itu ketika datang ke sini kita suruh jadi apa? Jadi imam. Itu begitu ada. Kalau ulama, ya suruh ngajar, ntar tanya gitu. Ya, jangan sampai ulama itu pergi. Ya, ada seorang ulama ketika masuk ke satu kampung, kagak ada yang nanya barang satu, dipindah. Ayo kita pindah aja dah, nggak manfaat di sini ilmuannya. Ya, gitu. Selama aneh masih bisa ngajar dan masih ada yang nanya di sini, aneh akan jawab dan aneh akan ngajar. Kalau udah nggak ada yang nanya, aneh mendingan nulis, gitu ya. Jadi ente boleh mengganggu aneh lagi nulis, silakan, ya, gitu. Karena lebih seneng kita jawab pertanyaan. Ya. Kalau nulis buat aneh, ibadah lazimah, fardiyah. Kalau nanya ibadah muta'addiyah. Dari mana pahalanya? Nah, gitu. Jadi ya manfaatkan ya untuk bertanya apa aja. Kalau jangan takut gini. Antar guru nggak bisa jawab, jangan, ya, jangan pernah takut kita nanya orang yang tanya nggak bisa jawab, jangan. Kenapa? Kalau nggak bisa jawab, ya tinggal bilang wallahu alam, ntar aneh jawab PR dan sebagainya, ya, gitu. Kadang kan ada pertanyaan begitu ya, kalau gue tanya ntar kira-kira guru jawabnya bener nggak ya, atau nggak jawabnya ini nggak itu. Maka ada etikanya kalau kita nanya ame guru, ya kalau emang kita udah tahu ilmunya kasih tahu. Guru saya mau mastiin doang nih, saya baca di kitab ini begini. Menurut saya begini, bener gak guru? Udah bener, bagus, sudah gitu. Segitu aja cukup. Guru bilang bener, aman udah. Karena kalau kita baca sendiri, memahami sendiri tanpa nanya lagi sama guru dan pemahaman kita salah, kelas. Kita dosa tuh. Gitu ya. Makanya ketika kita baca kitab, kita pahami, kita mengerti, coba sodorkan sama guru, minta tahqiqnya. Kalau emang kita sudah tahu. Kalau emang belum tahu, nanya aja gitu ya. Jadi begitu perbedaan cara orang yang nanya yang udah tahu sama yang belum tahu. Jangan sampai kita udah tahu kita nanya. Contoh misalnya kita baca di kitab nih. Menurut mazhab Hambali begini. Nanya guru, ada masalah gini gini gimana guru? Begini. Oh, dalam hati kok nggak sama sama di kitab. Bisa jadi kitabnya beda. Kadang-kadang kitab kan beda-beda tuh. Jangan kita
Terus kalau ketika kita tanya dan nggak sama dengan kita, lantas nauzubillah misalnya ada perasaan gini, jawabannya salah tuh. Nauzubillah misalnya. Ya, makanya saya diajarin sama guru saya, kalau nanya yang udah perkara yang udah tahu, kasih tahu yang kita sudah tahu. Kalau memang benar dibetulkan, ya benar gitu. Kalau emang salah disalahkan, kita kasih tahu. Wallahu a'lam. Bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridha mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani amin ya rabbal alamin.